yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah adalah salat. Idza sholahat sholahat kullu amali. Kalau amalnya baik, kalau salatnya baik, seluruh amalnya baik. Dan apabila salatnya rusak, seluruh amalnya akan rusak. Maka kalau ayat yang sering kita dengar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagi orang yang sholatnya benar, bagi orang yang sholat sesuai dengan aturan yang diatur oleh agama, maka bisa dipastikan orang tersebut bisa menjaga perbuatan keji dan munkar. Rasulullah SAW dalam sisi lain juga beliau sampaikan seperti ini. Ya Ali alaika bisolatil jamaah, fa innaha indallahi ala salatil jamaah. Illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah wa ma yazhadu fiha illa munafiq. Ya Ali, alaika bi sholatil jamaah, wahai Ali, biasakan untuk bersolat jamaah. Fa innaha, karena sesungguhnya solat berjamaah, innallahi, di sisi Allah, kama syika ilal haji wal umrah, seperti orang yang berjalan menunaikan ibadah haji dan umrah. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah, dan tidak akan semangat untuk menaikkan ibadah sholat Jumat illa rajulun, kecuali seseorang mukmin yang beriman, qad ahabbahu Allah, dan orang tersebut sungguh benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yashhad, dan tidak akan meninggalkan sholat berjamaah illa munafik, kecuali orang-orang munafik. Jadi keuntungan orang yang sholat berjamaah adalah seperti orang yang berjalan, jalannya itu dihitung seperti orang yang menunaikan rukun ibadah haji dan umrah. Sedangkan pahala haji dan umrah adalah tidak ada balasannya kecuali surga tempatnya, dan Allah akan berikan fasilitas seperti orang yang baru pulang, seperti orang yang baru dilahirkan. Ini yang membuat malaikat Jibril ini ngiri. Jadi sholat jamaah itu sebenarnya sholat yang paling menguntungkan kita. Mau benar mau nggak benar bacaan kita, mau baik atau nggak baik bacaan kita, ketika dilakukan secara berjamaah, maka kemudian Allah pasti akan terima sholat kita. Ini membuat malaikat Jibril diri. Oleh sebab itu, hadirin yang kami muliakan, kata Nabi, tidak akan orang itu bisa istiqomah sholat berjamaah kecuali orang beriman dan orang yang dicintai sama Allah. Maka yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, bi'abdihi khairan, hamba ini dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, yuhaqqihu bid-din, maka dia akan diberikan pemahaman soal agama. Bagi orang yang paham tentang hukum-hukum agama, maka imbasnya biasanya adalah dia akan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk ini adalah sholat. Dan yang sholat kita laksanakan ini, kalau kemudian kita ini senang sholat berjamaah, tapi kita diiringkan melangkahkan sholat berjamaah, berarti kita ini masih ada kadar iman yang bagus, dan kita berarti termasuk dalam kategori yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai itu semua bisa, tapi dicintai tentu orang pilihan. Kita ini pagi siang sore coba zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, terutama di subuh kita berjamaah. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendapatkan pengakuan dari Allah bahwa kita ini dicintai. Kalau sudah dicintai, tidak usah minta dikasih. Rasulullah itu bukan mencintai Allah, tapi dicintai sama Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena Rasulullah tidak pernah absen, selalu tepat waktu mendatangi Allah. Karena rajin mendatangi Allah, maka imbasnya adalah Allah akan selalu mendatangi kepada hamba. Al-Quruni, ingatlah kalian semua kepada aku, kata Allah. Al-Qur'um, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ta'araf ilallah birraha, ya'rifuka bisyiddah.
Kenali Allah pada saat Anda memiliki kelebihan, pada saat Anda sehat, pada saat Anda punya kesempatan, pada saat Anda punya kemampuan. Kenali Allah. Ya'rifuka bisyiddah, maka Allah akan balik kenal kita pada saat kita berbuat. Jangan dibalik. Tapi biasanya kita ini dibalik. Kalau sudah ampun-ampunan biasanya banyak menyebut nama Allah. Makanya kalau orang-orang yang disenangi sama Allah itu mau tidur baca sholawat saja tidak kurang 10.000. Jadi kalau tidur belum puas, takut ya. Makanya suatu ketika begini, waktu Rasulullah sholat malam, ada istri beliau yang bernama Siti Aisyah, putri daripada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat itu Rasulullah ngomong sama Aisyah, Aisyah, kamu jangan tidur dulu sebelum melakukan 3 hal. 1, menghatamkan Quran. Yang kedua, pastikan kamu mendapatkan syafaat dari para nabi. Yang ketiga, pastikan kamu ibadah haji dulu baru bisa tidur. Siti Aisyah tahu sang suami Rasulullah ini sedang sholat malam, maka dia bertanya, diam aja. Lalu Rasulullah meneruskan sholatnya, sholat. Begitu sedang sholat ini ditungguin sama Siti Aisyah ini, ditungguin kapan ini suamiku selesai sholat. Terus karena Rasulullah ini bukan hanya sekedar qiyamul lail, tapi ahli tahajud, bahkan tidak pernah berhenti sebelum kakinya buka. Itu cirinya Rasulullah, makanya sulit mengikuti beliau. Begitu sudah selesai sholat, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mungkin enggak gitu saya, kata Siti Aisyah, melakukan 3 hal sebelum tidur. 1, menghatamkan Quran. Yang kedua, memastikan sudah dapat syafaat dari para nabi. Yang ketiga, melakukan ibadah haji. Apa yang dimaksud ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, wahai Umairah, bahwa yang dimaksud menghatamkan 3 juz, Anda membaca Al-Ikhlas 3 kali, imanan wa ihtisaban, karena penuh dengan keyakinan dan beriman kepada Allah, maka itu Allah kasih pahala sama dengan menghatamkan 3 juz. Bagaimana ya Rasulullah kalau kemudian untuk mendapatkan syafaat dari para nabi sementara tidak mungkin gitu loh. Maka Rasulullah menjawab, perbanyaklah sholawat 10.000. Dan ini yang banyak dilakukan oleh salafus shalihin. Kalau mau tidur ada yang 15.000, ada yang 10.000. Kalau yang dibayar baca sholawat Jibril 10.000 itu paling 2 jam lah. Kalau bacanya agak cepat, sallallahu. Tapi kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu, itu lama bisa disuruh. Sallallahu 10.000 itu ya sekitar 2 jam. Kalau ditambah surat Al-Ikhlas 1 jam lagi, 3 jam. Baca surat Yasin 40 kali itu subuh. Nggak tidur dan orang butuh istirahat, nggak mungkin. Orang butuh istirahat. Dan Rasulullah itu selalu tidurnya sore dan masih bangun sepertiga. Itu kebiasaan Rasulullah. Dan Rasulullah sebelum tidur itu 1 berwudu. Yang kedua, Rasulullah tidur selalu berbalik menghadap ke kiblat, posisi tangan kanan jadikan batang. Lalu kemudian Rasulullah sebelum tidur baca ayat kursi dan 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Saya yakin udah hafal semua kalau 2 ayat di Al-Baqarah di ujung itu sering dibaca di mana-mana. Saya yakin hafal. Nah itu kebiasaan Rasulullah. Yang kedua, gimana kemudian supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Yang ketiga, gimana mungkin ya Rasulullah kita ini mau tidur menaikkan ibadah haji dulu? Dan Rasulullah berikan jawaban, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bacaan tasbih yang dibaca itu pahalanya Allah berikan pahala seperti memberikan ibadah haji. Jadi sebenarnya ada amalan-amalan yang mudah tetapi memang berat istiqomah.
Makanya orang yang dikawal sama malaikat atas dasar perintah Allah adalah bukan orang yang sholat-sholat yang banyak, tetapi orang yang istiqamah dalam menunaikan ibadah. Kita ini gak perlu banyak istiqamah yang berat. Salah satu hal yang ringan itu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu semua orang bisa. Tapi istiqomah setiap kita gerak Bismillah belum tentu bisa. Siapa sih yang gak bisa baca surat Al-Fatihah? Pasti bisa. Cuma istiqomah sehari minimal 313 itu yang berat. Makanya kalau kita lihat salafus shalihin, para alim ulama, para masyayikh yang memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sama ada ulama yang memang benar-benar pilihan Allah, ada ulama yang sulit. Dan di akhir zaman itu, karena ulah manusia itu sendiri, maka Allah Allah kirim pemimpin-pemimpin yang zalim, Allah kirim ulama-ulama yang sulit. Dan ini yang Rasulullah sampaikan. Mudah-mudahan kita nggak ketemu zaman itu. Kalau ketemu zaman itu berat, punya pemimpin-pemimpin yang gak jujur, punya ulama-ulama yang gak sayang sama umatnya. Nah ini yang berat. Oleh karena itu hadirin yang muliakan bahwa pantas malaikat Jibril dipengen jadi manusia, ada banyak hal yang diberikan fasilitas oleh Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Sampai Allah tegaskan maka khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tapi lanjutan ayat itu tuh meradana waspada. Ada orang yang diberikan fasilitas mampu mempertahankan, ada yang tidak mampu mempertahankan. Jadi modalnya sama sebenarnya. Dikasih modal sama Allah sama. Cuma ada yang bisa mempertahankan, ada yang tidak bisa mempertahankan. Mudah-mudahan kita semua ini lahir bersih, hidup bersih, mati bersih. Makanya sering baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walau berat untuk mencapai ujung husnul khatimah berat, tapi tidak boleh frustasi. Apapun yang terjadi, kita harus minta sama Allah agar dijadikan oleh Allah di penghujung hayat kita ini baik berikan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah berarti sudah diridhoi sama Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah aman. So, orang masuk surga itu bukan karena banyaknya salat, tetapi adalah karena penuh kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini bagian dari orang seperti itu. Jadi as-shalawatil khamsi ma'al imam. Yang pertama yang membuat manusia ini adalah unggul, yang malaikat sendiri itu mau, adalah karena manusia memiliki kesempatan untuk sholat berjamaah. Yang kedua, wa mujalasatil ulama. Di antara keistimewaan manusia adalah bisa duduk dengan orang-orang alim. Kita ini ngerti sholat jamaah, jasanya orang alim. Kita ini ngerti hormat sama orang tua, adalah jasanya orang alim. Kita ini ngerti tahajud, jasanya orang alim. Kita ini ngerti puasa, jasanya orang alim. Kita ini ngerti sedekah pun adalah karena berkat penjelasan orang alim. Itu sebabnya SK-nya langsung dari Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang bagaimana? Ulama yang mengamalkan daripada ilmunya. Wa mujalasatil ulama, duduk bareng sama ulama. Nabi sampaikan, man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan orang alim, kata Nabi, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, wa ma huwa jannah, maka surga adalah tempat. Jadi proses. Gak mungkin kita bisa memuliakan Allah tanpa memuliakan Nabi. Gak mungkin juga kita bisa memuliakan Nabi tanpa memuliakan ulama. Karena prosesnya di situ. Jadi kedudukan itu ada yang bisa disalib, ada yang tidak bisa. Seperti orang tua itu nggak bisa disalib sama kita, diukur sama kita, dibalap sama kita. Kalau kita aja secara pendidikan, secara ekonomi, secara kehidupan jauh lebih mapan, tetap
predikat orang tua ini menempati posisi terpenting. Jadi nggak bisa karena kita pinter terus kemudian saleh, itu nggak bisa. Karena orang tua ini SK-nya langsung dari Allah. Qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah, jangan pernah menyembah selain daripada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada orang tua kalian harus berbuat baik. Wa mujalasatil ulama, yang membuat malaikat Jibril ini adalah pengen jadi manusia, karena bisa kumpul sama orang alim, bisa kumpul sama orang pintar. Syukur kita ini seperti sahabat Ali. Sahabat Ali itu saking hormatnya sama guru, itu ketika ditanya, Ali, siapakah yang dimaksud gurumu? Adalah man allamani wa rafa'an. Orang yang pernah mengajar itu walaupun satu guru, itu guru saya. Makanya hormat banget sama guru. Itu sahabat Ali. Yang belakangan anak-anak kita ini, mohon maaf, kalau sekolahan saya lihat makin banyak, sarjana makin banyak, orang pintar makin banyak, tapi orang yang ngerti adab akhlak makin sulit kita dapat. Adalah berawal dari tidak ngerti rasa terima kasihnya kita. Kita bukan tidak beralasan, ada. Jadi sampai Nabi sampaikan gitu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pernah berterima kasih sama orang, sulit tidak akan berterima kasih sama Allah. Artinya terima kasihnya kita, bersyukurnya kita kepada Allah akan dianulir oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah ketika orang itu belum ngerti terima kasih sama manusia, termasuk guru kita. Makanya pernah saya sampaikan bahwa orang kadang-kadang lebih cenderung enak katanya. Bahkan saya ketemu sama orang itu legalitas. Kalau guru kan ada sertifikasinya. Kalau ustadz itu pendidikannya di mana? Terus kemudian sah tidaknya jadi ustadz itu standarisasinya apa? Saya pernah ditanya begitu. Untuk dia sah dipanggil ustadz itu seperti apa?